Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, saya Farhan Alfariski. Kita balik lagi dengan laporan LPJ pada LJ pada minggu ini. Nah, minggu kemarin itu sangat unik dan sangat bisa dapat pembelajaran. Nah, sangat keren, profesional dapat dan sangat ya bisa kita ngulik lagi. Anda penasaran? Kita akan belajar dalam public speaking minggu ini. Pembahasan LJ ini pembahasan 3 public speaking mahasiswa yang sangat keren. Nah, oke. Baik lagi, saya Farhan. Pembahasan yang kemarin itu terkait public speaking. Seperti biasa, ada 3 orang dalam maju ke depan menunjukkan public speakingnya. Nah, saya sebenarnya deg-degan sih, tapi saya udah nyiapin materi, saya udah bersiap dengan materinya, tapi mungkin belum dipanggil aja. Nah, oke, kita akan membahas secara langsung. Yang pertama itu, pokoknya 3 orang ini uniknya di mana? 3 mahasiswa namanya sama Anissa. Nah, panggilan Anissa yang pertama itu Anissa Fitriani. Yang dimana Anissa Fitriani ngebahas sebuah komedi atau pelawak. Nah, materinya ini mungkin saya kurang tahu materinya, tapi dalam isi materinya ini itu dia ngebahas interaktif terhadap dosen Pak Adi, dan yang kedua itu interaktif juga pada mahasiswa, mungkin lebih ke gombal, terus ngajak ngobrol, debat Pak Adi, dan yang ketiga ini ya sambil bercanda aja, sambil ngebawa aja mengenai manajemen waktunya. Udah habis apa belum? Udah kira. Nah, evaluasi dari Anissa Fitriani ini dari saya ini sebenarnya sudah sangat bagus, sudah pede, sudah interaktif secara langsung, tetapi mungkin kurang lebih matengin lagi materinya, dikarenakan banyak audiens yang di kelas itu kurang paham dengan materinya, karena dia tuh yang ngomong sendiri, mungkin dari dia saya bingung mau ngapain. Nah, harus lebih ngebawa lagi materinya, openingnya, dan pengelolaan itu terkatanya harus lebih diperjelas dan harus diperhalus lagi aja, jangan terlalu belak-belakan aja. Nah, mungkin itu evaluasi dari saya. Dan yang kedua itu namanya Ainisa Ainur Rahman. Ainisa Ainur Rahman ini dia membawakan materi atau PPT terkait tentang emosional. Ada 5 emosional. Emosional itu yang saya ketahui: marah, sedih, tertawa, gembira, dan jijik. Nah, emosional ini terdapat pada diri kita, dan emosional ini bisa membawa tergantung suatu keadaan yang kita alami. Nah, materinya ini mungkin dari saya cukup jelas, karena kan pembawaannya sangat menarik, yang sangat unik dengan interaktifnya dan matanya, dan pembawaan PPT-nya juga sangat menarik. Dan mungkin evaluasi dari saya ini, Najwani, dia di terakhir ada games ya. Gamesnya ini dia ngasih hadiah jika lagunya ini berhenti, jika lagu dan spidol lagunya ini berhenti dan spidolnya ini ada di tempat orang tersebut. Nah, itu diberikan soal pertanyaan melalui kertas dan dibuka, itu akan mendapatkan hadiah. Itu argumen bagaimana pendapat diri pribadi sih, secara emosionalnya dapat gimana atau keadaannya. Nah, mungkin ya evaluasi dari saya kurangnya mengelola manajemen waktunya aja sih, karena kan terlalu banyak materinya karena lupa waktu. Jadi apalagi ada games, jadi manajemen waktunya itu harus diatur lagi aja. Nah, yang ketiga ini ada namanya Anissa Najwa Anissa. Yang dimana Najwa Anissa ini public speaking, dia ngebawa sebagai guru TK. Dan guru TK ini dia, yang saya tahu, yang pertama ini ada opening dalam pembacaan pembukaan seperti ya doa-doa buka dalam guru TK yang diajarkan. Dan yang kedua ini dia membawakan materi tentang panca indera. Ada lagunya juga sih, ada opening lagunya. Dan 3, pembawaan materi panca indera.
panca indera itu kan menurut dia ada 5: hidung, tangan, perasa, pokoknya mata melihat, hidung mencium, kulit merasakan, lidah mencicip, dan terakhir saya lupa. Pokoknya itu dia ngebawa tentang panca indera itu, dan dia pembahasannya yang sangat menarik. Seperti guru TK yang seperti biasa, ada lagunya, penjelasannya, dan ada bentuk gambarnya. Jadi tadi dia ngejelasin sesuai gambar. Nah, dan juga dia menyiapkan PPT-nya. Nah, mungkin evaluasi dari Najwa Anissa ini dari saya itu harus lebih mengatur lagi kepada mahasiswa yang ibaratnya sebagai guru TK. Dikarenakan anak TK anak TK itu nggak semudah itu ya. Jadi anak TK itu mungkin ada beberapa yang masih bermain-main, masih ribet diatur. Jadi harus disiplin lagi lah pada anak-anak TK-nya, atau ibaratnya kayak mahasiswa ini sebagai anak TK. Nah, yang kedua ini mungkin lebih mengajarkan lebih menarik lagi sih, lebih kayak bermain-main dan mengatur openingnya nih lagu. Karena kan opening lagu harus guru TK dulu nih ya, yang mendahulukan gimana nadanya, gimana lagunya, gimana nyanyinya. Karena kan anak TK ini masih bingung dengan nadanya. Jadi kemarin tuh dia ngasih sebuah lirik doang, tapi kita sebagai audiens tidak tahu gimana nadanya. Yang mungkin ada beberapa yang tahu dan ada beberapa yang tidak. Jadi seharusnya dia yang dahulukan gimana cara nyanyinya dulu, contohkan dulu, baru kita mengikutinya. Jadi mungkin evaluasinya dengan lebih tata cara, lebih mengatur lagi pada anak-anak mahasiswa, audiensnya, atau ibaratnya kayak anak TK. Mungkin nanti itu nanti dapat pembelajaran dari 3 orang tersebut. Udah cukup keren, udah pede, udah interaktifnya bagus, dan udah lebih sangat-sangat bisa dapat pembelajaran yang sangat menarik. Nah, mungkin evaluasinya itu yang saya bilang manajemen waktu, dan lebih pengolahan katanya lebih diperhalus dan diperjelas lagi, dan lebih bagaimana materinya ini kita harus mempersiapkan ibaratnya seperti ini. Kita keadaannya seperti ini, seperti guru TK. Nah, mungkin lebih mengibaratkan kayak gitu lagi, lebih mengatur materinya lagi. Nah, nanti saya insya Allah akan mencoba sebuah buku untuk maju dalam public speaking. Nah, mungkin ini sih laporan LJ minggu ini terkait 3 orang dalam public speaking, dan uniknya ini 3 orang menemani saya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.